Saya mempunyai masalah dengan kata kejahatan, karena kejahatan lagi-lagi adalah sesuatu yang subjektif ya. Dan kenapa RUU PKS yang sekarang lagi diperdebatkan mau dirubah ke RUU TPKS itu lebih baik, karena RUU PKS benar-benar mensupport korban, di mana digaransi bahwa korban akan mendapatkan pendampingan, penanganan, dan pemulihan. RUU TPKS hanya memikirkan apa yang terjadi di ranah hukum. Jadi itulah yang sangat bahaya. Kenapa kita harus mengoperationalize definisi-definisi ini? Karena nggak semua orang punya knowledge yang sama tentang isu ini. Ya, tunggu sekali lagi. Dan kadang-kadang misalnya ada korban yang mengalami kekerasan seksual, mungkin pelakunya akan bilang, tapi dia bilang oke kok. Tapi kita nggak bisa, karena consent itu ada definisinya sendiri juga. Apa yang terjadi jika korbannya ternyata sudah diberikan obat-obatan, jika tidak benar-benar bisa berpikir? Ya mungkin korban tersebut bisa bilang ya tidak apa-apa, tapi sebenarnya itu bukan consent. Baik, itu poin kedua saya, Mbak. Yaitu adalah sexual consent, is that right ya? Yeah. Your point. Jadi permasalahannya adalah soal sexual consent ini menjadi hal yang cukup krusial di sini ya. Jadi baik buruknya itu bukan hanya dilihat ada, tapi dalam rancangan undang ini artinya baik buruknya itu dilihat dari ada atau tidaknya paksaan saja. Padahal kita harus lihat secara utuh ya kan, apalagi kita di Indonesia dengan norma ya, ada tentang perkawinan dan lain sebagainya. Jadi poin kedua saya pikir seksual consent itu, jadi RUU ini mengadopsi seksual consent yang itu tidak kompatibel ya dengan masyarakat Indonesia dan perlu kita perkuat dari aspek tersebut. Lalu ketiga, itu juga mempertegas apa yang Mbak Sinta sampaikan ya. Jadi banyak contoh larangan, misal perzinahan ya kan, dan atau hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual dan lain sebagainya. Yang itu saya pikir seharusnya undang-undang ini bukan hanya melihat aspek kemanusiaan saja, tapi juga aspek ketuhanan ya, ataupun aspek religiusitas mungkin dalam penguatannya. Oke, silakan Cinta. But not least ya, itu adalah soal pencegahan. Jadi banyak hal yang bisa dimasukkan di sini, misalkan memerangi pornografi, lokalisasi let's say, dan bagaimana misalkan ketahanan keluarga perlu diperkuat ya. Sehingga saya pikir kita sepakat di sini semua bahwa RUU ini secara substansi tidak mewakili kebutuhan untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual, sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Bagaimana dan Cinta? Diperkuat. Sebenarnya semua poin-poin itu benar, tapi kembali lagi ke RUU yang kita butuhkan. Sebenarnya RUU PKS yang awal itu juga